Halo, perkenalkan nama saya Melia Kristina dengan NIM 20 30 10 50 10 24 dari jurusan Teknik Sipil Universitas Palangkaraya. Nah, pada video kali ini saya akan mempromosikan keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya mengenai pentingnya asuransi bagi pekerja konstruksi. K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah suatu sistem program yang dibuat bagi pekerja maupun perusahaan sebagai upaya pencegahan atau preventif timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja serta lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. Dalam K3, terdapat pula tindakan antisipatif jika terjadi hal tersebut. Tujuan dari dibuatnya sistem ini adalah untuk mengurangi biaya perusahaan apabila timbul kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Namun, patut disayangkan, tidak semua perusahaan memahami arti pentingnya K3 dan bagaimana mengimplementasikannya dalam lingkungan perusahaan, terlebih pekerja di bidang konstruksi. Kecelakaan adalah kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan. Kecelakaan dikategorikan sebagai kejadian yang tak terduga karena kejadian atau kecelakaan tidak terdapat unsur kesengajaan yang dapat memicu terjadinya suatu kecelakaan. Oleh karena itu, terdapat pendapat dari Sumanur bahwa sabotase atau tindak kriminal yang memicu terjadinya kecelakaan merupakan suatu unsur yang berbeda dan berada di luar dari ruang lingkup kecelakaan yang sebenarnya. Meskipun tidak semua pekerjaan mempunyai potensi atau resiko akan timbulnya kecelakaan, namun ada berbagai macam jenis-jenis kecelakaan kerja di bidang konstruksi, seperti jatuh terpeleset, terkena benda yang jatuh, roboh, terkena benturan keras, tertabrak, terjepit, dan terlindas. Nah, apa saja sih usaha-usaha pencegahan yang dapat kita lakukan agar kecelakaan kerja dapat diantisipasi? Nah, yang pertama yaitu mengidentifikasi setiap jenis pekerjaan yang berisiko dan mengelompokkannya sesuai tingkat resikonya. Kemudian yang kedua, adanya pelatihan bagi para pekerja konstruksi sesuai keahliannya. Kemudian, melakukan pengawasan secara lebih intensif terhadap pelaksanaan pekerjaan, menyediakan alat perlindungan kerja selama durasi proyek. Kemudian, melaksanakan pengaturan di lokasi proyek konstruksi. Kemudian, yang terakhir adalah asuransi, yaitu intensif finansial untuk meningkatkan pencegahan kecelakaan kerja, misalnya dalam bentuk pengurangan premi yang dibayarkan oleh perusahaan jika tindakan-tindakan keselamatan sangat baik. Nah, dari penjelasan yang sudah saya paparkan tersebut, yang menjadi poin utama dan perlu kita sadari bersama adalah betapa pentingnya asuransi jiwa bagi pekerja konstruksi. Resiko merupakan ketidakpastian yang dapat hadir di mana saja dan dalam bentuk apa saja yang pada akhirnya menimbulkan suatu kerugian. Demikian pula dalam suatu perusahaan konstruksi. Resiko tetap mengintai dalam berbagai macam bentuk serta berpotensi berbagai macam kerugian. Meskipun demikian, resiko-resiko tersebut bisa dikelola dengan benar dan salah satunya dengan melakukan pengalihan resiko dalam format asuransi. Resiko-resiko umumnya yang biasa timbul dalam suatu pekerjaan bagi pekerjaan konstruksi pembangunan atau konstruksi dari sudut pandang asuransi mencakup asuransi resiko bisnis, resiko alam, resiko kerusakan, resiko kesalahan manusia, resiko sosial, dan resiko pihak ketiga. Resiko bisnis, pekerjaan pembangunan pada intinya merupakan suatu bisnis. Kemudian resiko alam, resiko ini merupakan resiko yang mendasar. Resiko kerusakan
adalah suatu resiko yang murni berasal dari pekerjaan itu sendiri. Resiko kesalahan manusia, resiko ini sangat terkait dengan kemampuan sumber daya manusia. Resiko sosial, kondisi lingkungan dan sosial juga dapat menimbulkan suatu resiko terhadap pekerjaan, meliputi pencurian, perampokan, pembongkaran, dan lain-lain. Resiko pihak ketiga. Resiko ini atas tuntutan yang mungkin timbul dari pihak-pihak di luar pekerjaan yang diakibatkan oleh pekerjaan pembangunan. Kemudian, dari berbagai macam resiko tersebut yang telah saya paparkan, maka muncul potensi kerugian yang dapat dikategorikan sebagai berikut, yaitu material. Material merupakan suatu jenis kerugian yang umumnya paling awal terjadi. Kemudian, liability merupakan kewajiban-kewajiban yang mungkin muncul diakibatkan oleh terjadinya suatu resiko. Kemudian, prestige merupakan suatu kerugian yang bersifat immaterial dan sangat sulit dihitung dalam suatu nilai tertentu. Kemudian, time merupakan kerugian yang bersifat unreliable. Dan yang terakhir adalah konsekuensi, yang merupakan kerugian lanjutan yang diakibatkan oleh suatu kerugian-kerugian keempat kategori sebelumnya. Nah, di Indonesia, tenaga kerja berperan sebagai salah satu penggerak ekonomi. Menyadari pentingnya tenaga kerja, maka diperlukan suatu pemikiran agar tenaga kerja dapat menyangga keselamatannya. Akan tetapi, begitu besarnya potensi tenaga kerja di Indonesia, tidak diimbangi dengan pemahaman konsep perlindungan kerja. Bahkan banyak perusahaan yang mengabaikan perlindungan tenaga kerja. Seharusnya, perusahaan memperhatikan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja untuk menjaga dan mencegah terjadinya risiko kerja. Nah, disinilah asuransi memberikan peran, yaitu mengurangi beban mereka yang terkena musibah, baik kematian maupun sakit, juga meringankan keluarga yang ditinggalkan. Secara umum, asuransi terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Asuransi jiwa memproteksi jiwa seseorang dari risiko meninggal atau cacat, sedangkan asuransi kerugian memberikan proteksi dari risiko kerugian, kehilangan, atau kerusakan benda harta. Idealnya, seseorang memiliki 3 proteksi, yaitu proteksi jiwa, proteksi kesehatan, dan proteksi dari risiko cacat. Secara umum, jenis asuransi konstruksi dibagi menjadi 2 kelompok besar yang menjadi pertanggungjawaban atau polis, yaitu asuransi konstruksi proyek dan asuransi konstruksi non-proyek. Untuk asuransi konstruksi proyek atau selama pelaksanaan pekerjaan proyek terdiri dari 2 macam, yaitu asuransi kontraktor dan asuransi pemasangan. Asuransi kontraktor memberikan jaminan atas kerusakan atau kerugian objek yang dipertanggungjawabkan pada saat pelaksanaan pembangunan konstruksi. Asuransi non-proyek. Sementara untuk asuransi konstruksi non-proyek atau setelah pelaksanaan pekerjaan proyek selama pemeliharaan atau pengoperasian terdiri dari 7 macam, yaitu asuransi peralatan elektronika, asuransi kerusakan mesin, asuransi loss of point following machinery breakdown, asuransi boiler, asuransi deterioration of stock, asuransi civil engineering, asuransi peralatan berat. Selain kedua kelompok besar asuransi tersebut, dalam perkembangannya terdapat beberapa jenis asuransi lainnya yang terkait usaha konstruksi, yaitu asuransi kewajiban komersial umum, asuransi kompensasi pekerja, asuransi professional indemnity, asuransi automobile liability, asuransi kontraktor pollution. Nah, kebanyakan orang belum menyadari perlunya asuransi sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap risiko yang mungkin terjadi. Kesadaran masyarakat Indonesia untuk memiliki asuransi memang masih sangat kecil. Banyak orang tidak memiliki persiapan dalam menghadapi risiko kesehatan atau kematian. Selain tidak memiliki dana cadangan untuk berjaga-jaga ketika tertimpa risiko, mereka juga
tidak memiliki perlindungan diri dan keluarga dengan asuransi apabila tertimpa musibah. Dengan memahami banyaknya potensi kerugian yang ditimbulkan akibat kecelakaan kerja yang telah saya paparkan tersebut, maka selayaknya para pelaku usaha konstruksi mengingat secara mendalam tentang arti penting sebuah asuransi. Mengabaikan soal asuransi sama artinya bersiap-siap untuk mengalami kerugian yang lebih besar. Nah, akhir kata, mari kita tingkatkan kesadaran K3 untuk mempersiapkan atau menciptakan suasana kerja yang aman dan sehat. Sekian dari saya, terima kasih dan salam sehat.